Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan tentang pendidikan kritis. Yang pertama ialah pengertian dari pendidikan kritis. Dalam dunia pendidikan di era sekitar tahun 1960-an, muncul pemikir pendidikan yang mengusung teori pendidikan kritis. Teori pendidikan kritis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh teori kritis yang dibangun dalam ranah ilmu sosial. Dan filsafat ini kalangan mazhab Frankfurt kemudian berkembang menjadi wacana teori kritis. Kemudian memasuki wacana teori pendidikan. Teori kritis yang mengkritik teori pendidikan yang ada. Mansur Fakih mendefinisikan paradigma pendidikan kritis adalah paradigma pendidikan yang mengarahkan pendidikan untuk melakukan refleksi kritis, adalah pendidikan yang kritis terhadap ideologi yang lebih dominannya ke arah transformasi sosial. Kemudian karakteristik pendidikan kritis. Pendidikan kritis berfungsi sebagai pengganti kesadaran masyarakat yang selama ini terjebak pada bentuk kesadaran majis atau kesadaran yang naif, yang selama ini telah menggelamkan mereka pada dominasi kekuasaan serta membuat masyarakat menjadi fatalis terhadap dunia realistis. Kemudian yang ketiga ialah metode penerapan pendidikan kritis. Metode penerapan paradigma pendidikan kritis adalah dilibatkannya secara aktif dan proporsional. Ada 3 unsur dalam proses pendidikan dalam suatu hubungan dialektis yang ajak. Ketiga unsur tersebut ialah yang pertama yakni pendidik, yang kedua adalah peserta didik, dan yang ketiga adalah realistis dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu basis pendidikan kritis. Basis pendidikan kritis adalah ketidakadilan dan kesetaraan. Pendidikan bukan hanya berkecimpung pada persoalan seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, dan sekolah, melainkan keadilan sosial dan kesetaraan. Pendidikan tidak hanya membahas tentang praktek yang tertulis, tetapi harus berlangsung dalam kenyataan sosial sehari-hari. Ketika upaya kapitalisasi memasuki ranah pendidikan, maka kelas sosial yang pertama kali terkena dampaknya adalah masyarakat miskin, masyarakat difabel, dan masyarakat terasing. Masyarakat tersebut tidak mampu menjangkau dengan sumber daya apapun yang dimilikinya. Mereka akan tersingkir keluar batas yang ditentukan oleh kaum yang lebih berdaya atau kaum kapitalis atau berpunya. Bahkan mereka akhirnya tidak akan mampu memperoleh pendidikan, sementara kelas menengah ke atas membentuk subkultur tersendiri dengan identitas yang ketat, memiliki jenis sekolah-sekolah khusus dan sederet identitas yang lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota kelompok yang lain. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kritis dan isu pendidikan kontemporer. Pendidikan kritis, pendidikan ini memiliki orientasi yang berbeda dengan mazhab pendidikan konservatif dan liberal. Meskipun pendidikan kritis sama-sama berasal dari liberalisme barat, tetapi sikapnya lebih tajam tentang kedudukan individu dan fungsi kebudayaan masyarakat. Pendidikan kritis berupaya memberdayakan kaum tertindas dan mentransformasikan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan. Pendidikan kritis memiliki 3 unsur fundamental. Ketiganya adalah pengajar atau guru, peserta didik, dan realitas dunia. Hubungan antara guru dan peserta didik memiliki pola hubungan pertemanan yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Keduanya memiliki hubungan yang sejajar, jarak sosial vertikal ditiadakan, dan diupayakan menjadi hubungan horizontal diperkuat. Ketika hubungan vertikal yang berlaku, maka akan melahirkan pendidikan gaya bank.
Yang kedua yaitu isu-isu pendidikan kontemporer. Isu pendidikan kontemporer pendidik di Indonesia saat ini banyak sekali. Isu-isu tersebut berkembang begitu cepat dan pesat dengan adanya ICT sekarang ini. Kontemporer artinya kekinian, modern, atau sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama saat ini. Jadi, isu kontemporer pendidikan adalah isu-isu terkait dunia pendidikan yang tidak terkait lagi oleh aturan-aturan zaman dahulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Kesimpulan, pendidikan kritis adalah pendidikan yang mengarah pada peserta didik pada pengenalan akan realitas kemanusiaan, realitas alam semesta, dan realitas diri sendiri secara holistik, kritis, dan radikal. Pendidikan kritis berfungsi sebagai pengganti kesadaran masyarakat yang selama ini terjebak pada bentuk kesadaran magis atau kesadaran naif yang selama ini telah menenggelamkan mereka pada dominasi kekuasaan serta membuat masyarakat bersifat fatalis terhadap realitas yang dihadapi. Ada 3 konsepan supaya memenuhi standar indikasi secara menyeluruh, yaitu pendidikan harus membebaskan, pendidikan memiliki akses yang sama terhadap peserta didik, dan pendidikan mampu memberikan ruang interaksi. Basis pendidikan kritis adalah ketidakadilan dan kesejahteraan. Pendidikan bukan hanya berkutat pada perusahaan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan sekolah, melainkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Isu kontemporer pendidikan adalah isu-isu terkait dunia pendidikan yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan zaman dahulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.